Iya pemirsa, kami coba ajak Anda untuk melihat secara sejarah begitu ya, mana saja kasus-kasus pencemaran nama baik yang kemudian dijerat dengan pidana UU ITE. Berikut ini kami tampilkan untuk Anda. Kalau kita lihat pemirsa, ini ada dari kasus yang kemudian muncul dari media sosial hingga kemudian ditarik ke pengadilan. Ini ada Baik Nuril yang mungkin Anda masih ingat, di mana dipidanakan karena menyebarkan rekaman pelecehan verbal atasannya. Putusannya divonis bersalah, namun kemudian mendapatkan amnesti dari Presiden Joko Widodo. Berikutnya pemirsa, ini ada Prita Mulyasari yang kemudian dilaporkan karena mengeluhkan pelayanan di rumah sakit. Divonis dengan bersalah, namun kemudian dinyatakan tidak bersalah melalui peninjauan kembali atau PK. Lagi-lagi kalau kita lihat pemirsa, ini kasus ujaran kebencian dan juga pencemaran nama baik yang berawal dari media sosial hingga menuju ke meja hijau. Tentu ada Buniani yang kemudian dipenjara setelah mengedit dan menyebarkan cuplikan pidato Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan putusan 1,5 tahun penjara. Belum selesai sampai di sana, ada lagi pemirsa, kita tahu betul John Ruh Ginting yang kemudian dianggap menyebarkan kebencian lewat tulisan di media sosial. Putusannya sama, 1,5 tahun penjara. Tentu kita tidak ingin menambah nama-nama ini. Paling tidak kalau kemudian kita melihat dari kasus mahasiswa ITB ini, tadi sudah disampaikan, memang sudah ditangguhkan, tapi kembali lagi kemudian keputusannya kepada penyidik akankah dilanjutkan maupun juga kemudian nanti berakhir dengan pembebasan, dengan nanti kemudian dibahas di persidangan. Tapi kita ingin edukasi di sini, bagaimana kemudian masyarakat bisa dengan jelas, bisa dengan gamblang membedakan, terlebih lagi dengan unggahan-unggahan mereka di media sosial, mana itu bagian dari kritik, mana itu bagian kemudian dari pencemaran nama baik, maupun juga kebebasan berekspresi, biar tidak terselip. Ini bagaimana kemudian kita membedakan ini, Pak Arianto? Sebetulnya upaya untuk membedakan itu tuh sudah dirinci di dalam pasal-pasal setiap undang-undang pidana, dalam unsur pidananya pasti itu rincian, itu batas-batasnya itu. Tapi batasnya pasti umum ya. Pasti umum, jadi nggak bisa mungkin eksak gitu kan. Hukum, itulah kelemahan dari hukum itu gitu ya. Harus dia memberikan rambu-rambu, tapi kalau dia terlalu eksak nanti juga nggak bisa ditetapkan. Tapi kalau tidak clear gitu, multi tafsir, itu sudah risiko daripada hukum. Nah, menurut saya sekarang ya kalau mau begitu, semua bertanggung jawab untuk membina agar para penyampai pendapat itu dengan cara yang baik, dengan cara yang tidak menimbulkan kekacauan demi negara kita di masa depan. Jangan sampai negara kita tuh kacau balau hanya gara-gara kita berdebat terus gitu ya. Tapi kemudian kalau mau ditindak, wah itu namanya memberangus kebebasan. Tapi demo yang saya nanya sendiri yang merusak lingkungan kemudian menghina orang dan sebagainya itu dibiarkan, kan nggak mungkin gitu. Jadi intinya menurut saya ya rincian di dalam hukum yang kira-kira masih pasal karet itu harus dipertajam lagi gitu. Dan kemudian sosialisasi kepada warga itu betul-betul jangan sampai sosialisasi itu berbeda-beda kan, yang sini misalnya tadi yang budaya barat, budaya timur, kemudian itu masing-masing menganggap benernya sendiri, berdebat di ini mana salah mana benar kan. Itu yang kasihan kan rakyat jadinya kan bingung kan gitu. Jadi tanggung jawab pembinaannya itu harus bersama-sama, jangan diserahkan pada aparat. Aparat suruh milih-milih dong, kalau gini jangan dikenakan, nggak mungkin bisa Pak, karena aparat kalau dibatasi kayak gitu nanti kemudian ya udah saya biarin aja. Oke, kan gitu, itu dia beda hal dengan kemudian memang mereka oknum-oknum yang memiliki tujuan terselubung buruk terkait dengan hal ini. Sekarang itu kita lagi kayak gitu Mbak, kita lagi diadu domba oleh invisible hand ya, untuk kita supaya kacau terus, makanya itu dia. Tidak ingin Indonesia itu tentram gitu. Untuk mereka-mereka yang ingin membuka kreativitasnya melalui kebebasan berekspresi seperti apa Pak Arief? Nah, jadi begini, terima kasih Mbak Maria. Kami melihat dari perspektif yang berbeda. Jadi memang kita punya kebebasan berekspresi di alam demokrasi. Cuman kita kan dari lingkungan keluarga itu harus ditanamkan nilai-nilai budi pekerti, nilai moral. Termasuk di lingkungan dia tempat tinggal maupun di lingkungan sekolah. Nah, ini harus dimaknai secara baik oleh para pelajar kita, mahasiswa-mahasiswi kita. Jadi dengan adanya permasalahan yang sekarang terjadi, itu bisa dijadikan pembelajaran. Jangan sampai mereka sembarang-sembarang main gampang, main gadget sampai lupa nilai-nilai tadi. Jangan sampai lupa itu. Meskipun itu subjektif ya? Benar, subjektif. Cuman
kalau misalkan kita membuat, apalagi sekarang ada artificial intelligence kan, kita bisa bikin emoticon, memes yang macam-macam lah sesuai dengan yang ada back mind kita. Cuman kita harus lihat, kita harus ingat bahwa kita ini hidup di alam Indonesia, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Demikian, Mbak. Iya, termasuk juga kalau kemudian saya bisa bacakan ya, apa kemudian perbedaan kritik dan juga hinaan begitu ya, di mana kritik ini merupakan pendapat atau masukan terhadap kinerja yang tentu isinya ada rasional dengan data terukur dan juga sesuai fakta, tidak ada unsur emosional dalam ranah kritik. Kemudian untuk hinaan tidak ada data yang terukur sehingga bisa menyakiti maupun juga kemudian mempermalukan dan juga merendahkan seseorang. Demikian, Mas Aristo? Tadi Mbak Maria yang sebutkan tadi unsur-unsurnya itu juga bisa ke kiri ke kanan, mempermalukan, terukur ya. Karena saya setuju sama Pak Arianto tadi mengatakan tidak bisa diberikan indikator yang eksak. Itu sudah pasti. Kenapa? Karena yang namanya soal kebebasan berpendapat ini pasti dinamis. Tergantung apa dinamis? Pertama, ini tergantung sebenarnya yang lebih dalam lagi, tergantung sebenarnya bagaimana negara memandang apa itu kebebasan berpendapat. Bagaimana negara memandang hak individu dengan relasi kekuasaannya. Ini sangat dalam karena ini menyangkut dengan ideologinya. Itulah yang tadi kita diskusikan ke barat-baratan atau ke timur-timuran. Kalau kita lihat demokrasi barat yang liberal itu bebas. Lihat kemarin demonstrasi Amerika di Trump, Trumpnya dihabisin. Nggak ada masalah. Nah, apakah itu cocok di Indonesia? Demokrasi apa sih kita? Nah, ini adalah sebuah pergulatan bangsa masih. Nah, tapi ada satu indikator positif buat saya. Mahkamah Konstitusi sudah agak ke kanan tuh. Artinya sudah agak ke barat-baratan dengan pasal Undang-Undang ITE. Dia mengatakan tidak boleh lagi institusi, tidak boleh lagi korporasi untuk mencemarkan nama baik. Nah, ini artinya relasi hak individu itu dinaikkan derajatnya. Ya, dinaikkan derajatnya, paling tidak dia sama dengan negara. Itu bedanya. Sederhananya gini, bedanya demokrasi liberal dengan demokrasi ketimuran apa sih? Demokrasi liberal itu hak individu kalau tidak lebih tinggi atau setara dengan kekuasaan negara. Tapi kalau yang kita sebut ketimuran ini, demokrasi Pancasila, ketimuran, Asian values, collectivism, itu artinya, hak kamu itu, hak kebebasan individu kamu itu di bawah kekuasaan negara. Makanya tadi subconsciously Pak Arief memakai kata orang tua. Itu subconscious itu, dan itu tidak salah. Saya tidak mengatakan itu salah. Itu subconscious, itu didikan dari Pak Arief, itu nilai-nilai yang dianut oleh Pak Arief. Tapi kata kuncinya itu tadi, kita mau kemana? Ini evolving, dinamis, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Begitu Mbak Maria? Ya, artinya juga MK yang telah memutuskan gugatan terhadap pasal 2745 tuh membawa sedikit pencerahan untuk kebebasan berekspresi di tanah air? Buat orang yang senang dengan demokrasi mirip-mirip Amerika, mirip-mirip Eropa Barat, wah itu angin segar. Tapi buat orang yang penganut demokrasi ketimuran, nggak mau dong, orang tua gue masa bisa nanti presiden, masa bisa nanti dijelek-jelekan, nggak mau, itu kan orang tua gue. Tergantung cara pandangnya Mbak Maria. Nah itu dia kan, MK kan paling tidak mengerti di sana bahwa huru-hara konar yang berada di media sosial tidak bisa kemudian diartikan pula di dunia nyata, begitu kan? Pak Rianto, respon Anda? Iya, kalau saya memanai yang Mahkamah Konstitusi itu menurut saya masih rasional tuh. Karena ada hanya kegaduhan di dunia maya. Itu bukan kegaduhan yang di fisik kan. Harus gitu dong. Nanti kalau seandainya kegaduhan di dunia maya itu menjadi suatu salah satu unsur delik itu, kita diskusi itu masa itu kegaduhan kan? Termasuk juga kasus-kasus semacam ini. Enggak salah ini pada itu berdebat masalah diskusi. Tetapi kegaduhan yang menimbulkan kerusuhan di fisik itulah yang jadi pidana. Saya sependapat dengan termasuk juga kasus-kasus semacam ini, Pak Arianto. Kalau ini kan kegaduhan gimana jadi ya? Akibat daripada itu kan, kan kemudian terjadi perdebatan di mana-mana. Tetapi ini kan delik yang dimasukkan kan bukan delik itu. Dia cari-cari delik yang kira-kira masuk akal untuk bisa nangkap itu kan. Itu tadi kan. Bukan menimbulkan kegaduhan yang dimasukkan sini. Bukan kan? Bukan, Pak. Itu tadi soal manipulasi. Asusila. Itu nggak bisa dibantah lagi karena ada saksi ahli yang memungkinkan kan gitu kan. Saya satu ingin nambahkan ya, mungkin kuncinya itu tadi Pak, kebebasan berpendapat itu ya. Bebaslah berpendapat, silahkan. Itu hak orang. Tetapi dia juga harus menghargai hak orang lain juga dong. Betul. Hak orang lain jangan dihina, jangan dijelekan, jangan kemudian diperlakukan, diganggu ketertibannya. Kalau itu berimbang, saya kira negara kita nggak akan kacau seperti sekarang ini. Pak Arief.
Iya, jadi dinamika kehidupan kita itu sekarang berkembang luar biasa. Apalagi ditambah dengan adanya teknologi informasi yang semakin pesat, termasuk artificial intelligence di salah satunya. Jadi dalam kita mengekspresikan itu, kita tetap harus menganut kepada kita hidup di mana, kita dilahirkan di mana, dibesarkan di mana, sekarang kita berkarya di mana, itu jangan nggak boleh lupa. Kalau tadi kami menganalogkan sebagai beliau itu adalah sebagai orang tua, ya karena beliau itu adalah orang tua daripada 275 penduduk Indonesia dan harus kita hormati. Karena bagaimana juga kalau enggak siapa lagi, ya kan? Orang tua kita sendiri aja kita hormat, apalagi beliau. Nah itu pendapat kami Mbak Maria. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Saristo, terima kasih banyak Pak Arief, Pak Arianto sudah bergabung bersama kami. Kita ingin lihat lah ya nanti bagaimana kelanjutan dari kasus ini, betulkah sesuai dengan prediksi akan ada restoratif justice bahkan hingga berujung pembinaan di sana agar hal serupa juga tak kembali terulang. Masyarakat juga bisa gamblang membedakan dan juga berekspresi sesuai dengan ranahnya. Terima kasih banyak. Begitu Tiara, dialog hari ini menarik. Terima kasih. Kami akan hadir dengan informasi di Apa Kabar Indonesia Malam mengenai proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Kabupaten Garut, Jawa Barat ini berubah menjadi tragedi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.